Jadi, apa itu korupsi? Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara. Secara spesifik, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Contoh-contoh korupsi adalah penggelapan uang atau surat berharga, pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, serta gratifikasi. Korupsi telah melanggar berbagai aturan perundang-undangan. Contoh dari aturan perundang-undangan yang telah dilanggar adalah: pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, korupsi memiliki dampak negatif yang luas dan serius, mulai dari melambangkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, hingga menciptakan ketimpangan sosial, dan pastinya merusak kepercayaan publik. Nah, saya memiliki contoh-contoh dampak korupsi, yaitu yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jadi, korupsi itu membuat bisnis menjadi tidak menarik dan menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama investasi asing langsung. Nah, seperti kasus korupsi Pertamina, di mana banyak masyarakat yang menjadi tidak percaya dengan PT Pertamina dan memilih untuk mencari tempat pengisian bahan bakar yang lain. Yang kedua adalah penurunan produktivitas dan kualitas. Jadi, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah disalahgunakan sehingga mengurangi efisiensi dan kualitas layanan. Yang ketiga adalah rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Korupsi menyebabkan pemborosan anggaran dan penyeluangan dana, sehingga infrastruktur dan layanan publik menjadi buruk. Yang keempat adalah menurunnya pendapatan negara. Korupsi menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak dan bea cukai karena praktik seperti suap dan penggelapan. Yang terakhir adalah meningkatnya hutang pemerintah. Korupsi dapat memicu pemborosan anggaran dan menyebabkan defisit anggaran yang besar sehingga pemerintah terpaksa meminjam dana. Dilansir dari situs Tempo, Kejaksaan Agung membeberkan kronologi kasus dugaan korupsi Pertamina pada Senin malam. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama KKKS periode 2018 sampai 2023. Itu melibatkan jajaran direksi, anak usaha Pertamina, dan pihak swasta dan diperkirakan telah merugikan negara hampir 200 triliun rupiah. Kerugian itu terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ekspor minyak mentah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri senilai 35 triliun rupiah, serta pembelian minyak mentah dan produk kilang dengan harga markup melalui broker yang merugikan negara sekitar 11,7 triliun rupiah. Selain itu, kebijakan impor ilegal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung APBN pada 2023 dengan nilai kerugian mencapai 147 triliun rupiah. Produksi kilang minyak sengaja diturunkan. Produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor kontrak kerja sama KKKS juga sengaja ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Maka secara otomatis bagian KKKS untuk dalam negeri harus diekspor ke luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, PT Kilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah dan PT Pertamina Patraniaga mengimpor produk kilang.
Dalam pengadaan impor tersebut, RS melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli RON 92 dalam kurung Pertamax. Padahal kenyataannya yang dibeli adalah RON 10, yaitu Pertalite. Kualitasnya lebih rendah, kemudian lakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Kohar menegaskan hal itu jelas tidak diperbolehkan. Sementara tersangka YH dalam melakukan pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina International Shipping sengaja di markup sebesar 13 hingga 15%. Hal itu menguntungkan pihak broker yakni MKAR. Nah, dampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah, harganya menjadi melangit. Oke, jadi hukuman penjara bagi koruptor bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan tindak korupsi yang dilakukan. Contoh, hukuman penjara minimal dan maksimal. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2001, pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Lalu ada pasal 18 Undang-Undang Tipikorjo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pidana penjara selama 4 tahun. Selanjutnya ada hukuman penjara seumur hidup dan mati. Dalam keadaan tertentu, hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Hukuman denda. Selain pidana penjara, koruptor juga dapat dikenakan denda. Pasal 2 UU Tipikor, denda minimal 20 juta dan maksimal 1 miliar. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2001, pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Hukuman uang pengganti. Selain pidana penjara dan denda, koruptor juga dapat dikenakan uang pengganti. Hukuman bagi pembantu korupsi. Orang yang membantu melakukan korupsi dapat diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan korupsi. Demikian video dokumenter ini. Kami harap ini bisa membantu para penonton untuk memahami lebih dalam mengenai korupsi. Sekian, terima kasih.